Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Masih menjelaskan tentang RTS komunikasi kelompok. Pada pertemuan yang kelima, kita akan membahas tentang komunikasi anggota kelompok. Sebelumnya, saya ingin bersapa dulu pada teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Belum bosan kan? Sudah 5 kali bertemu, tapi kalau videonya sudah berkali-kali ya. Semoga semuanya sehat dan masih menerapkan protokol COVID karena kita belum selesai dengan COVID ini. Baik, di minggu kelima, pertemuan yang kelima, sub CPMK atau sub capaian perkuliahan atau pembelajaran mata kuliahnya, mahasiswa mampu membuat karya tentang komunikasi anggota kelompok dan menunjukkan penguasaannya. Masih dengan taksonomi Bloom revisi, kognisi ke-6, psikomotorik ke-5, dan afeksi yang ke-5. Mencipta, membuat karya. Ya. Indikator dari perkuliahan yang kelima ini, kreativitas membuat karya tentang komunikasi anggota kelompok. Jadi karya videonya itu bisa tentang materi saja, bisa tentang materi dan contoh atau praktek atau role play dari komunikasi anggota kelompok. Misalnya, pura-puranya teman-temannya sedang berkomunikasi dalam kelompok, kemudian membahas tentang video ini. Kemudian direkam. Nah, itu kemudian dibahas dengan menggunakan materi tentang komunikasi anggota kelompok yang ada di pustaka utama. Maaf. Ada di pustaka utama maupun ada di referensi-referensi lainnya yang teman-teman rasa teman-teman lebih paham. Ya, kita semuanya bebas. Kita semua di sini sama-sama saling belajar, ya. Jadi, indikator berikutnya kemampuan membuat portofolio tentang komunikasi anggota kelompok dan ketepatan menunjukkan penguasaan ya, komunikasi anggota kelompok. Kriteria penilaiannya ada kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Itulah kenapa bobot penilaiannya ada 3%. 1% masing-masing. Bentuk penilaiannya untuk dimensi sikap saya menilai dalam bentuk observasi. Kemudian untuk pengetahuannya dari karya video. Dan untuk keterampilan umum dan keterampilan khusus dari portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Jadi komunikasi anggota kelompok ini apa sih yang dibahas? Ya, silakan teman-teman bebas memahami. Nanti juga saya akan berikan materinya. Tentu saja akan dibahas tentang misalnya bagaimana sih komunikasi anggota kelompok itu dilakukan, tekniknya, hambatannya, kemudian anggota dalam kelompok itu berperan sebagai apa? Apakah peran anggota dalam kelompok? Maksudnya anggota itu personil ya. Bisa jadi dia dalam kelompok berperan sebagai opinion leader misalnya. Atau bisa jadi dia sebagai yang penyaringnya atau gatekeeper. Atau bisa jadi sebagai partisipan. Partisipan pun bisa jadi partisipan aktif, pasif. Kemudian apakah anggota dalam peran-peran itu ya? Saya kembali ke peran tadi ya. Peran-peran itu apakah mempengaruhi cara mereka berkomunikasi? Anggota kelompok juga mungkin bisa memberikan efek positif atau negatif dalam kelompok dan bentuk komunikasinya seperti apa. Itu komunikasi anggota kelompok. Bagaimana keanggotaan? Bagaimana mekanisme keanggotaannya? Apa norma atau etika atau aturan dalam di antara anggota kelompok, khususnya dalam berkomunikasi, kan gitu. Dan bisa selain itu, tentunya yang membahas tentang komunikasi anggota kelompok. Metode pembelajarannya kuliah dan diskusi masih tetap ya. Kelompok keempat, kelompok tentang komunikasi anggota kelompok akan memimpin diskusi kita pada pertemuan kelima. Tugas kelompok ya menghasilkan karya video 4
materi komunikasi anggota kelompok dan menunjukkannya di kelas, mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan komunikasi anggota kelompok oleh peserta perkuliahan. Tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan komunikasi anggota kelompok di blog masing-masing, mengunggah URL-nya di Vclass, share di WhatsApp group dan email dosen. Belajar terstruktur, belajar mandiri, 1 kali 2 kali 60 menit. Ini kenapa kok belajar terstruktur dan belajar mandiri ini saya jadikan satu ya. Tatap muka beda sendiri. Karena memang biasanya begitu. Jadi tatap muka ya pertemuan di kelas itu. Sementara belajar terstruktur saya lebih memberikan kesempatan pada teman-teman untuk mengerjakan belajar terstruktur, untuk melakukan aktivitas belajar terstruktur, mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok itu di luar tatap muka di kelas. Karena memang itu juga definisinya. Jadi kalau tatap muka itu tersendiri, belajar terstruktur itu di luar dari tatap muka. Itu makna dari SKS. Gitu ya. Jadi memang dikerjakan di luar perkuliahan gitu. Apakah maaf. Bisakah dikerjakan bersamaan belajar mandiri dan terstruktur? Bisa. Jadi sebetulnya tidak kemudian saklek gitu ya. 2 jam belajar terstruktur sendiri, nanti 2 jam mandiri sendiri gitu. Ya kalau bisa seperti itu ideal, bagus. Kalau bisa memanage waktu dan memanage diri, disiplin seperti itu bagus. 1 jam 40 menit kuliah tatap muka dengan dosen. Nanti di luar itu 2 jam terstruktur, di luar itunya lagi di luar tatap muka dan belajar mengerjakan tugas kelompok atau tugas pribadinya. Itu belajar mandiri, baca-baca tentang komunikasi kelompok, kepoin tentang referensi-referensi komunikasi kelompok. Ya, meskipun jarang tapi ada loh yang memang melakukan itu gitu ya. Karena ya dan proses hasil itu tidak mengkhianati proses ya. Jadi memang kebiasaan dia seperti itu nanti memang dia sendiri yang akan menuainya gitu. Jadi jangan kemudian idealnya kan ngono, idealnya kan begitu, tapi kan tidak selalu harus ideal. Nah, kenapa tidak mengupayakan seideal mungkin kalau memang bisa. Itu motivasi dari saya dan penjelasan tentang pertemuan kelima atau minggu kelima, pembahasan atau pokok bahasan atau materi tentang komunikasi anggota kelompok. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan serta kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.